Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilil Dirgayavansyah dari kelas 12 371 nomor 7. Di sini saya akan menjalankan uji coba dari praktikum ketiga kita, yakni dengan menggunakan topologi seperti yang sudah saya buat di bawah ini. Untuk internet yang saya gunakan, saya menggunakan PC asli kita, yaitu laptop saya, menggunakan host only adapter 2 menggunakan IP 192.168.7.1, dan untuk menghubungnya ke klien kita gunakan Mikrotik. Mikrotik ini saya bagi dua ya adapternya. Yang adapter pertama kita gunakan host only adapter, untuk IP-nya ini kita tulis. Untuk yang kedua saya gunakan adapter internal network untuk menyambungkan ke kliennya. Ini IP yang saya gunakan. Lalu untuk adapter internal network digunakan untuk klien. Di klien ini saya hanya menggunakan satu adapter saja ya, sama IP-nya seperti internal network. Sekarang mari kita setting IP-nya terlebih dahulu. Yang pertama pastikan kita sudah membuat mikrotiknya dan juga sudah membuat mikrotik. Mari kita login terlebih dahulu ke Winbox-nya, kita connect, kita tunggu terlebih dahulu untuk login. Di sini kita oke saja. Nah, kita tunggu. Jika sudah seperti ini, kita sekarang masuk ke IP dan addresses. Di sini kita sudah terdapat IP ya, IP bawaan dari Mikrotik. Sekarang tugas kita adalah untuk menghubungkan dari Mikrotik agar bisa terhubung dengan internet dari PC asli kita. Sebelum itu, mari kita masuk ke control panel terlebih dahulu. Control panel dari PC asli maksud saya. Di PC asli control panel ini pastikan IP kita tulis seperti yang saya tulis di topologi tadi ya, menggunakan 7.1. Di sini sudah saya ganti menggunakan 7.1 jika sudah kita oke saja. Oke. Lalu untuk wifi-nya ya, jangan lupa untuk di share juga agar nanti bisa terhubung mikrotiknya. Dan syaratnya itu ya, menggunakan Virtual Only Adapter 2. Sudah kita oke saja. Close. Lalu di sini kita masuk ke sini. Jika sudah kita masuk ke interface, di sini saya sudah masuk ke interface ya. Jika untuk memudahkan agar nanti penyetingannya, di sini untuk ether 1 kita ganti namanya saja menjadi 1. Lalu untuk ether 2 kita ganti namanya menjadi LAN saja, lebih mudah. Oke, jika sudah di oke, sekarang mari kita masuk ke IP dan addresses. Di sini kita akan menambahkan IP untuk port LAN dan port 1-nya. Di sini untuk port 1-nya ini host only adapter kita gunakan IP 192.168.7.1 7.2 maksud saya. Jangan lupa untuk menggunakan /24. Jika sudah interface-nya jangan lupa untuk menggunakan 1. Jika sudah kita apply lalu kita oke. Lalu kita tambahkan untuk interface LAN. Di sini kita gunakan IP 1.1 networknya. Slash ya, jangan lupa /24. Nya LAN, kita apply lalu kita oke. Jika sudah menambahkan dua IP seperti di bawah ini, sekarang mari kita masuk ke IP dan kita setting DNS-nya terlebih dahulu. Di sini untuk server DNS-nya kita tulis 8.8.8.8, lalu kita tambahkan ini 8.8.4.4. Lalu untuk centang ya, allow remote request di sini. Lalu jangan lupa untuk allow ya, untuk mencentang ini. Lalu kita apply, kita oke. Lalu jika sudah, sekarang kita masuk ke router list. Di sini untuk merouting IP agar nanti bisa dipakai oleh klien ya. Di sini untuk kliennya, untuk IP-nya kita gunakan IP 192.168.7.1 ya, IP dari PC asli. General kita tambahkan IP dari gateway PC asli kita. Jika sudah, kita apply saja lalu kita oke. Jika sudah route seperti ini berarti sudah routing ya, reachable sudah di reach. Sekarang kita masuk ke IP, lalu kita akan masuk ke firewall dan NAT ini agar mengizinkan
nanti agar bisa ya. Di sini untuk change-nya kita tulis srcnat. Untuk change-nya kita isi srcnat ya. Untuk out interface-nya kita gunakan one. Jika sudah, kita masuk ke advance action. Di sini asset-nya kita izinkan untuk masquerade. Jika sudah, kita apply, lalu kita oke. Jika sudah, mari kita coba untuk ping. Jika sudah menyeting gateway-nya, sekarang kita masuk ke new terminal. Sekarang kita coba untuk ping 888 apakah sudah terdetek atau belum. Apakah sudah TTL? Ya, ini sudah TTL ya, berarti sudah bisa, internet sudah akses dan terhubung. Sekarang kita masuk ke kliennya, kita hubungan terlebih dahulu ke internetnya. Di sini kita ke klien. Di sini kita pilih. Di sini saya sebenarnya sudah menyeting untuk kliennya, tapi untuk membenarkan apakah dan meyakinkan apakah sudah terhubung atau belum, di sini untuk IP address-nya kita gunakan 1.2 dan untuk default gateway-nya kita gunakan IP IP LAN tadi ya yang sudah kita setting di Winbox tadi, dan preferred DNS servernya 888 di 88.44. Sudah, kita oke saja. Oke. Kita cek di sini apakah sudah akses internet. Ya, sini internet akses ya, berarti internet sudah terakses. Sekarang kita masuk CMD. Sekarang kita coba untuk ping Google terlebih dahulu. Ping Google ping 888. Di sini sudah TTL ya. Sekarang tugas kita adalah untuk mendrop IP dari klien satu kita ini agar bisa TTL tidak menggunakan 3 cara. Yang pertama menggunakan IP address, yang kedua menggunakan MAC address, yang ketiga menggunakan IP kelompok. Yang pertama kita mencoba menggunakan IP address terlebih dahulu ya, agar tidak lama-lama kita gunakan ping aja terlebih dahulu. Di sini agar tidak berhenti 4 baris saja, kita gunakan maint agar terus berjalan di belakang layar ya. Sekarang mari kita coba drop terlebih dahulu IP kita ini menggunakan IP address di Winbox ini. Di Winbox ini yang pertama kita lakukan, kita masuk ke IP, lalu ke firewall seperti ini. Jika sudah masuk ke firewall, kita masuk ke filter rules. Kita coba gunakan IP address ya untuk mengdropnya. Di sini kita masuk ke filter rules, kita klik plus. Di sini change-nya kita klik forward saja. Untuk source address-nya kita tulis IP dari klien kita. IP dari klien kita tadi berapa? 192.168.1.2. Lalu untuk out interface-nya kita gunakan one saja. Jika sudah men-setting seperti ini, kita masuk ke action. Di sini kita drop ya IP-nya, action-nya kita drop. Sudah, kita apply, kita oke. Sekarang mari kita coba apakah request timeout atau belum. Kita mana client di sini sudah request timeout ya, yang tadi di atasnya TTL. Sekarang mari kita coba matikan terlebih dahulu. Kita matikan lagi untuk firewall-nya, apakah masih bisa terhubung internet lagi. Masuk ke Winbox, lalu kini kita matikan terlebih dahulu. Kita ceklah kembali lagi di sini. Nah, sudah TTL lagi ya, berarti bisa. Sekarang cara yang kedua adalah menggunakan MAC address. Di mana sih MAC address itu? MAC address itu bisa kita cari di sini. Maaf, kita minimize, kita klik 2, terus kita ke status ini. Jika sudah terbuka di sini ya, sudah terlihat ya untuk IP dari MAC address dari kliennya. Di sini kita coba tulis terlebih dahulu ya. Saya tulis di note terlebih dahulu. Kita masuk ke notepad. Nah, jika sudah di notepad ini, maaf ini kedouble. Di sini kita tuliskan physical address-nya dari MAC address dari kliennya 08 min 00 min 27
min 92 min F7 ya, F7 min BB. Sini kita copy. Lalu cara untuk mendropnya bagaimana? Kita masuk lagi ke sini ke winbox, lalu kita tambahkan filter loose-nya. Untuk general ini change-nya kita tetap forward ya. Itu source address-nya nggak usah diisi karena kita menggunakan MAC address di sini. MAC address-nya kita search MAC address ini, kita copy saja. Sudah kita copy ya dari tadi dari notepad-nya. Sekarang untuk action-nya di sini kan kita drop ya. Sudah kita drop, kita apply, lalu kita oke. Sekarang mari kita coba apakah sudah drop atau belum IP-nya. Kita masuk ke sini. Nah, di sini sudah request template ya, berarti sudah diputus jaringan untuk kliennya. Sekarang kita coba nyalakan lagi untuk kliennya ini, apakah masih bisa terhubung lagi dengan internet atau tidak. Kita matikan untuk settingan ini, kita matikan ya. Nah, kita matikan. Sekarang kita cek lagi apakah sudah terhubung. Nah, di sini sudah terhubung kembali ya dengan Google, dengan 888 dan Google. Di sini sekarang kita coba menggunakan kelompok, menggunakan IP kelompok ya untuk dropnya. Bagaimana caranya? Untuk IP kelompoknya ini caranya kita masuk kembali lagi. Sini saya minimize dulu. Kita masuk kembali ke winbox. Lalu nah untuk ini kita pertama dengan kelompok kita masuk ke address list. Di sini kita tambahkan addressnya. Di sini kita gunakan nama untuk IP-nya apa ya? Kelompok 1 saja. Kelompok 1 untuk addressnya, address yang kita pakai tadi di client ya, 192.168.1.2. Jika sudah, kita apply, oke. Di sini sudah ada ya kelompok satunya. Sekarang kita kembali masuk ke filter loose. Sekarang kita tambahkan untuk general forward ya, isi forward. Nah, di sini kita tidak usah mengisi apa-apa. Ini source address, maaf di advance source address-nya di sini. Kita pilih kelompok 1 di sini ya. Untuk action-nya jangan lupa kita drop. Sudah kita drop seperti ini. Ini kita drop lalu kita apply. Kita oke. Sekarang kita tes ke kliennya apakah sudah terputus atau belum koneksinya. Nah, di sini sudah request timeout ya. Berarti koneksi untuk kliennya sudah terputus dengan menggunakan cara kelompok tadi. Sekarang coba kita nyalakan kembali internetnya untuk kliennya. Maaf, maksud saya winbox ini tadi. Lalu kita matikan. Kita cek lagi apakah terhubung. Nah, sudah terhubung. Sekarang mari jika sudah melakukan 3 percobaan tadi, sekarang kita mencoba untuk kita matikan dulu. Kita coba untuk mendrop atau memblokir suatu web ya. Caranya hampir sama seperti ini tadi, tapi sebelum itu kita menambahkan RexXP-nya terlebih dahulu. Kita masuk lagi ke winbox. Lalu kita masuk ke layer 7 protokol. Lalu kita tambahkan di sini. Di sini saya akan mendrop sebuah game. Kita namakan saja layernya game.com ini. Lalu untuk RexXP-nya kita isi seperti isi RexXP-nya seperti ini. Petik panah atas titik plus untuk webnya titik petik atas $. Sudah kita apply. Lalu kita oke. Sekarang kita masuk ke filter rules. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu IP-nya ke general, change forward. Untuk source address-nya kita tulis IP dari klien D1.2. Lalu isinya kita drop advance dari 7 protokolnya. Jangan lupa kita tambahkan ini game.com yang sudah kita tambahkan di RexXP tadi, yang kita tulis di RexXP tadi. Lalu untuk action-nya jangan lupa kita drop. Sudah kita apply, lalu kita oke. Sekarang mari kita uji cobakan di klien untuk membuka games.com tadi apakah sudah bisa atau belum. Di sini kita minimize.
Jika sudah menyeting yang seperti RegExp yang sudah saya lakukan tadi, sekarang mari kita lakukan uji coba langsung ke kliennya, apakah bisa membuka games.co.id tadi yang sudah kita drop di firewallnya tadi. Di sini kita tuliskan games.com. Ini ya, kita enter. Kita tunggu terlebih dahulu apakah bisa mengakses atau tidak. Untuk buktinya kita buka ini tadi ya. Ini ya. Untuk RegExp Layer 7 protokolnya di sini sudah saya tulis games.com. Kita cek, kita tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu ya. Nah, di sini sudah tidak bisa ya untuk aksesnya. Di site can be reset. Ini coba buka ini dulu. youtube.com apakah bisa mengakses YouTube atau tidak. Nah ya, untuk YouTube-nya sudah bisa ya, bisa terakses, berarti internet masih terhubung. Dan untuk games.id-nya, .com-nya tidak bisa diakses karena sudah saya drop tadi di Winbox. Nah ini ya, games.com ya, tidak bisa ya. Sekarang mari kita coba untuk menonaktifkan dropnya ini tadi. Kita nonaktifkan, kita masuk ke klien lagi. Nah di sini coba kita restart. Nah coba kita restart, kita tunggu terlebih dahulu. Nah di sini game sudah bisa diakses. Kenapa bisa diakses lagi? Karena di Winbox ini tadi kan sudah saya matikan, sudah saya drop ya. Ini sudah bisa diakses lagi ya. Dan untuk YouTube juga masih bisa diakses. Nanti untuk drop YouTube-nya kita ke praktikum 4, praktikum habis ini ya. Kita lanjutkan lagi. Begitulah tutorial yang dapat saya berikan untuk blog web dan blog IP internetnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.